Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada, semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Insya Allah, di dalam kesempatan pada malam hari ini, saya akan memberikan suatu ilmu ataupun suatu tata cara mengenai pelepasan susuk lewat media telur. Jadi pemirsa, banyak sekali yang berbicara mengenai ataupun membahas mengenai pelepasan susuk, ya, karena untuk melepaskan susuk ini yang ada di dalam tubuh seseorang, baik itu intan, baik itu emas, ya, besi kuning dan sebagainya, itu memang banyak sekali media. Dan biasanya umumnya kalau untuk orang kejawen, biasanya ini memerlukan alat ataupun sarana. Dan biasanya kalau untuk sarana secara kejawen untuk melepas susuk yang ada di dalam tubuh seseorang, ini biasanya yang diperlukan adalah yang pertama, itu adalah daun kelor. Terus yang kedua itu adalah apa namanya? Sereh, sereh wulung, ya. Terus garam kasar. Ini kalau secara kejawen. Dan ada mantra-mantra khusus. Dan ada lagi yang memakai media daun sirih. Daun sirih wulung yang wulung, ya, itu ambil dalam bilangan ganjil. Boleh 9, boleh 7. Dan itu pun nanti ditumbuk halus, lalu dicampurkan sama garam kasar, dan ada doa-doa. Tetapi di sini pemirsa, saya akan memberikan suatu tata cara melepas susuk yang mungkin tata cara ini sangat simpel dan tidak ribet. Karena susuk ini jadi ketika tertanam di dalam tubuh, ini susuk ini mempunyai kekuatan yang otomatis sudah menyatu di dalam benda tersebut. Dan untuk penjaga susuk ini biasanya tergolong dari golongan jin ataupun setan, ya. Kenapa orang pasang susuk ini ketika tiba di sakaratul maut ini agak susah, dipersulit gitu. Makanya saya sering ngasih saran ke panjenengan, janganlah memakai yang namanya susuk, karena itu tidak ada gunanya. Nanti kita akan merasakan susah ketika kita sudah tiba saatnya kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sebagai umat Islam dilarang memakai ataupun menanamkan suatu benda yang kita tanam di dalam tubuh. Ini sangat dilarang. Baik pemirsa, cara ini yang akan saya kasih ke panjenengan. Jadi untuk melebur ataupun untuk mengambil suatu energi, baik itu susuk, baik itu intan, besi kuning, dan sebagainya yang berbau dengan kegaiban. Di sini saya menggunakan telur, ya. Di sini saya menggunakan telur. Dan bagaimana telur ini bisa kita gunakan atau kita manfaatkan untuk sebagai sarana membuang suatu susuk ataupun jin ataupun setan yang kita serap memakai telur. Banyak yang bilang ini adalah mitos. Banyak yang bilang katanya itu trik sulap belaka. Tetapi pemirsa, di dalam dunia spiritual
ataupun dunia gaib itu memang ada. Ya. Jadi orang yang kepercayaannya dalam dunia spiritual ataupun dalam dunia seputar ilmu metafisika ini agak kurang, mungkin ya ini disangkut pautkan dengan trik sulap. Seperti itu ya pemirsa. Tapi mohon maaf di sini saya tidak ada menyinggung ya. Di sini saya sekedar untuk menjelaskan saja. Karena untuk orang yang tidak percaya dalam dunia gaib itu susah. Kayak gitu. Dan biasanya orang yang tidak percaya dalam dunia gaib itu biasanya orang yang pernah gagal dalam mempelajari suatu ilmu ataupun orang yang pernah tertipu. Seperti itu penjelasan. Dan di sini untuk kalian semua yang mungkin ingin membuang susuk ke tubuh seseorang yang bisa kalian praktekkan, gunakanlah, lebih bagusnya lagi gunakanlah telur ayam kampung ya. Telur ayam kampung. Kalau ini kan telur ayam boiler ya. Ya, ini telur ayam negeri. Jadi lebih bagusnya kalian gunakanlah pakai media ayam telur kampung. Apa telur ayam kampung, ini kebalik saya ngomongnya. Ya, gunakanlah telur ayam kampung. Lalu Anda mendirikan sholat hajat 2 rakaat terlebih dahulu. Ya. Setelah Anda sholat sunnah hajat 2 rakaat, lalu Anda bertawasul terlebih dahulu. Bertawasul, kirim Fatihah seperti biasa ditujukan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keempat sahabatnya. Kirim Fatihah ditujukan kepada para malaikat, para wali, para syekh, diri kita, bapak ibu kita, dan pasien. Ya, pasien. Nah, setelah itu ambillah telur. Ambillah telur ayam kampung. Ingat ya, telur ayam kampung. Lalu pegang ya, tangan kiri kita pegang telur. Lalu kita bacakan ayat kursi sebanyak 150 kali. Ya. Kenapa harus ayat kursi? Karena ayat kursi ini mengandung energi panas. Ya. Jadi untuk pemirsa dimanapun Anda berada, ayat kursi ini mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa sekali. Ya. Termasuk hawa panas. Peganglah telur memakai tangan kiri Anda. Lalu tangan kanan Anda pakai telunjuk seperti ini. Ya. Seperti ini. Selama Anda membaca surat ataupun ayat kursi, tangan Anda bergerak seperti ini. Ya. Saya contohkan satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhitunna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Warsi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la yafutuhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Terus saja. Selama Anda membaca ayat kursi, telunjuk Anda tetap bergerak seperti ini. Ya. Jika Anda sudah mentok di hitungan 150 kali, maka telunjuk tangan kita boleh kita hentikan. Habis itu tiup. Ya Allah, atas izin dan kuasa-Mu, hamba memohon, hamba minta wasilah dan karomahnya dari ayatul kursi. Bertujuan untuk membuang susuk yang ada di dalam tubuhnya titik-titik nama pasien lewat media telur ini. Ya. Boleh ditutup dengan kun fayakun. Lalu tiup. Lalu gunakanlah telur ini. Telur ini yang sudah kita bacakan memakai ayat kursi sebanyak 150 kali. Jika sang pasien pernah memasang susuk di bagian tangan seperti ini, di tangan seperti ini,
Lalu telur ini tempelkan saja seperti ini. Ya, tempelkan saja seperti itu. Mungkin agak ditekan sedikit juga tidak apa-apa. Ya, tekan aja, tahan di situ. Ya, dan insya Allah jika kalian bersungguh-sungguh, ya, jika kalian yakin, maka telur ini secara otomatis akan menyerap energi dari susuk tersebut. Bahkan bila ada susuknya ini biasanya keambil masuk ke dalam telur. Nanti telur ini boleh kita pecahkan seperti itu. Jadi tata cara ini boleh kalian kerjakan, boleh kalian gunakan jika kalian percaya, karena semuanya kita harus percaya. Ya, belajar ilmu apapun, patokan utama adalah yakin. Ya, itu. Jadi mudah-mudahan dalam pembahasan video ini bisa menambah wawasan untuk kita semua, menambah pengetahuan untuk kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, Mokan Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.